Iman terbangun di atas rukun-rukun yang kokoh, di mana seseorang tidak dikatakan beriman sampai dia mengimani seluruh rukun-rukunnya. Di antaranya adalah beriman kepada takdir, yaitu mengimani seluruh takdir dan ketetapan Allah Azza wa Jal yang terjadi di alam semesta ini berdasarkan ilmu pengetahuan Allah dan sejalan dengan hikmahnya. Beriman kepada takdir memiliki beberapa tingkatan. Pertama, mengimani ilmu Allah Azza wa Jalla yang bersifat azali dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi serta apa yang akan terjadi baik secara global ataupun secara terperinci. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah bikulli syai'in alim. artinya sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anfal ayat 75. Maka tidak ada ilmu yang baru diketahui oleh Allah sebagaimana ilmu Allah tidak terjangkiti oleh sifat lupa. Kedua, beriman dengan penulisan takdir. Kita meyakini bahwa Allah Ta'ala telah mencatat di Lauhil Mahfuz segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan ilmu pengetahuannya terhadap seluruh takdir makhluk-makhluknya. Oleh sebab itu, apapun yang telah terjadi ataupun yang sedang terjadi, bahkan semua yang akan terjadi hingga hari kiamat nanti telah tercatat takdirnya dengan baik di sisi Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. artinya, dan segala sesuatu telah kami kumpulkan dan tuliskan dalam kitab yang jelas, yakni Lauhul Mahfuz. Quran Surat Yasin ayat 12. Dan juga telah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Kemudian Allah berfirman kepadanya, tulislah, maka tercatatlah semua apa yang akan terjadi hingga selamanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahihil Jami'. Ketiga, beriman dengan iradah dan masyiah, yakni keinginan dan kehendak Allah. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya berdasarkan kehendak Allah dan keinginannya. Apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan mungkin terjadi. Allah tidak ditanya atas apa yang diperbuat olehnya, karena hikmah dan kekuasaan Allah sangatlah sempurna, dan makhluklah yang akan ditanya atas setiap amal perbuatannya. Keempat, beriman dengan penciptaan Allah Azza wa Jal. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah Maha Pencipta segala sesuatu. Tiada pencipta dan tiada Tuhan selainnya. Dan segala sesuatu selain Allah, maka dia adalah makhluk. Dan Allah lah yang telah menciptakan dia beserta perbuatannya, sebagaimana Allah telah menciptakan setiap benda yang bergerak beserta gerakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. artinya Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran Surat Az-Zumar ayat 62. Barang siapa yang beriman kepada takdir, maka dia akan bertawakal hanya kepada Allah dan berserah diri kepadanya, karena semua kebaikan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Barang siapa yang beriman kepada takdir, maka dia akan menempuh sebab-sebab yang masyru', karena ia merupakan bagian dari takdir. Oleh karena itu, melalaikan sebab merupakan tanda kurangnya akal seseorang, dan berpangku pada sebab merupakan tanda lemahnya tauhid. Barang siapa yang beriman kepada takdir, maka hatinya akan merasa tenang, dan dia mampu untuk teguh dan tegar ketika ujian datang menimpa, karena ia yakin bahwa hal itu telah ditakdirkan oleh Allah untuknya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير.
لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Artinya, setiap bencana yang menimpa di permukaan bumi dan yang menimpa diri kalian, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah, agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kalian, dan tidak pula terlalu bergembira terhadap apa yang telah diberikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan berbangga diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 22 dan 23.